Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Iya dong, cek. Batur mah curhat subuh ya geus keberangan panas. Sok. Jadi kan saya itu pejuang garis 2 ya, Ma ya. Sedih. Maksud lo? Gua kagak ngerti. Maksudnya itu masih berjuang buat dapetin anak gitu kan ya. Buat apa? Punya anak gitu ya. Tapi orang-orang itu selalu menghinanya tuh kayak kamu mandul ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariqul maut. Assalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, yang saya hormati DKM Masjid Jami Subur Salam, yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah siang hari ini kita hadir di sini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW tanpa tema. Hadirin, di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Amin. Di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah. Hadirin, ini nggak ada judul nih. Judulnya maunya tentang apa? Kita tergantung pesanan. Bu, saya yakin Anda datang ke Masjid Subur Salam karena cinta Allah dan Rasulnya. Betul? Apa betul? Bagaimana Allah perintahkan kepada kita agar benar-benar kita mencintai Allah dan Rasulnya? Ibu buka di HP ibu surat Ali Imran 31. Ayo kita ngaji ya. Ali Imran 31, mangga buka. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku, maka Allah akan mencintai kalian dan Allah mengampuni semua dosa yang kalian lakukan karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kenapa Allah mengatakan kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku? Karena yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya Rasul. Betul?
Suami ibu namanya Wahyudi, dapat wahyu nggak? Ibu namanya Wahyuni, dapat wahyu nggak? Enggak. Yang dapat wahyu hanya nabi, hanya rasul. Oh, makanya di sini dikatakan fattabi'uni, ikuti yang rasul ajarkan. Nah, kalau sudah mengikuti yang rasul ajarkan, satu, Allah akan mencintai kalian. Yang kedua, semua dosa yang pernah kalian lakukan diampuni oleh Allah. Mau apa mau? Kenapa seperti ini? Karena kita harus tahu tugas Nabi, tugas Rasul itu apa. Ibu silahkan buka surat Al-Ahzab ayat 45. Buka. So. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Shadaqallahul. Ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai nabi, aku utus engkau di muka bumi. Tugas yang pertama saksi, tugas yang kedua memberikan kabar gembira, tugas yang ketiga memberikan peringatan. Satu, kenapa Allah menyatakan Rasul diutus ke muka bumi sebagai saksi? Saksi bahwa beliau telah menyampaikan syariat agama yang dari Allah disampaikan sama kita umatnya. Makanya ngaji yang rajin, biar kita tahu syariat agama kita harus bagaimana. Kemudian apa? Wa mubasysyira, memberikan kabar gembira. Kalau kamu mengerjakan ini, pahalanya surga. Kalau sholat nggak ditinggal, pahalanya surga. Kalau sama tetangga akur, pahalanya surga. Kalau banyak berbagi, pahalanya surga. Wa nadhira, peringatan. Kalau kalian tidak sholat, tempatnya neraka. Kalau sama tetangga berantem mulu, tempatnya neraka. Oh, ini tugas Nabi. Makanya manusia diutus hidup di alam dunia, tujuannya ada dua. Berapa, Bu? Satu, manusia diciptakan oleh Allah hidup di alam dunia buat bagaimana manusia ibadah kepada Allah. Silakan Anda buka Az-Zariyat ayat 56. Buka, mangga. Az-Zariyat 56. Ibu buka Quran biar ibu tahu dalilnya di mana. Ngaji nggak cukup Yasin tahlil doang. Ayo, silakan buka surat Az-Zariyat 56. Monggo, yang udah ketemu ngacung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hidup di alam dunia, tujuannya buat ibadah kepada Allah. Artinya apa? Kalau ada manusia hidup di alam dunia tidak mau ibadah, tidak sesuai rencana awal penciptaan manusia. Titik. Dua, kenapa manusia hidup di alam dunia? Tujuannya buat bermuamalah, bagaimana bergaul sesama manusia, bagaimana bergaul dengan binatang, dengan pohonan, dengan rumput, dengan alam sekitar. Anda silahkan buka Al-Baqarah 30. Geus alungkeun sauna ge tinggal kumpul alungkeun. Ketinggalan tanggal jauh. Sok. Silakan Anda buka Al-Baqarah 30. Sok. Dia sok. Oke, baca. Siapa yang udah ketemu? Tuh, kalau ada hijau. Meni sarua jeung karpet mana hijau. Matching. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu baca Quran salikeun nu sae tong kitu. Tah. Ngongkong geuleuh.
Kita surat naon? Sok, yang udah ketemu Al-Baqarah 30, sok. Nah, ayat baturna bager. Bager berderet. Rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'al fiha Baik qala rabbuk fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu nusabbihu bihamdi wa nuqaddisu. beungit meureunang wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dua, manusia hidup di alam dunia tujuannya buat bermuamalah. Bagaimana bergaul dengan sesama manusia, bergaul dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan pohonan, dengan alam sekitar. Artinya kalau ada orang masih ribut, masih marahan, musuhan sama saudara, musuhan sama tetangga, belum sesuai rencana awal penciptaan manusia. Dan yang Anda harus tahu, antara hablum minallah ibadah dengan hablum minannas bermuamalah wajib sinkron. Kalau ada manusia hanya ibadah yang rajin sama orang marahan, Masya Allah, apa yang terjadi? Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok marlohok baik? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling pelit kalau disebut nama Rasul tidak bersalawat, ibu pelit apa hente? Sok balik deui. Ya Rasulullah, saya punya tetangga ibadahnya hebat luar biasa. Salat malam, salat duha, qobliyah, ba'diyah, baca Quran, Masya Allah luar biasa ibadahnya. Wajib sunat dikerjakan, cuman mulutnya banyak orang sakit hati, banyak orang yang terhina, banyak orang yang diejek, sehingga banyak orang yang tidak suka dengan dia. Pertanyaan saya, kalau dia meninggal dunia, ditempatkan di manakah dia? Rasul dengan tegas mengatakan tempatnya neraka jahanam. Ketik. Ada lagi yang nanya, ya Rasulullah, poho deui aing mah. Ya Rasulullah, karek eling mesti aing. Ya Rasulullah, saya punya tetangga ibadahnya pas-pasan, jarang yang sunat, cuman yang wajib, cuman nggak pernah ngerumpi, nggak pernah menghina orang, nggak pernah ngejek orang, tidak pernah menyakiti orang, tidak ada orang yang sebel sama dia. Kalau dia meninggal, tempatnya di mana? Rasul dengan tegas mengatakan tempatnya surganya Allah. Ibu, masuk surga. Mangkana teuing nguruskeun batur, tong teuing ngarumpi, ngomongkeun batur asa aing jelema bener. Siapa yang sempurna? Enggak ada. Mana yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya bagi kita orang beriman? Anda silahkan buka surat Al-Hujurat 11-12. So, buka Al-Hujurat 11-12. Yo, mangga, silakan. Mangga, bapak-bapak itu naon sok pak. Mangga cek. Hujurat 11-12 sok.
Centilna pencet ke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Satu lagi. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairum minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Hai orang yang beriman, semoga yang duduk di Subul Salam ini semua orang yang beriman. Satu, kalau kalian merasa orang yang beriman, jangan mengejek kaum yang lain, jangan mengolok-olok kaum yang lain, jangan menghina kaum yang lain. Boleh jadi yang diejek, yang diolok, yang dihina lebih mulia daripada yang menghina. Contoh, di masjid depan sana yang jadi imam siapa? Bapak Anu, orang Muhammadiyah. Gua nggak jadi makmum. Emang kenapa? Gua kan orang NU. Ibu tahu, mau Muhammadiyah, mau NU, mau Persis, ini mah di dunia, dikubur mati, ditanya nggak? Ini ibu punya anak, bawa cewek, anak cowok. Siapa nak? Teman. Teman apa teman? Teman mama. Orang mana? Orang Jawa. Hati-hati, mama tidak mau punya mantu orang Jawa. Kunaun? Kowe. Ada teman anak anda orang Padang, jangan pacaran sama dia. Mama tidak mau punya mantu orang Padang. Kenapa? Bengkok. Cek, kan pakai lampu, cek silang. Cek. Tuh. Jangan punya pacar orang Sunda, Sundal. Ini dia. Rasul mengatakan, kalau ada orang mengejek orang lain, merasa dirinya lebih baik, kemasukan setan dari pintu yang ke-9. Karena setan masuk dalam diri manusia melalui 10 pintu. Lihat, Masya Allah, di gedung wakil kita yang mereka kerjakan bukan ngebela agama, ngebela partai masing-masing. Lihat di TV, tendang meja, tendang kursi sampai terguling, tarik dasi orang. Iya apa iya? Yang mereka bela bukan nama mereka, tapi partai masing-masing. Jadi kalau di antara kita yang fanatik suku, fanatik organisasi, fanatik partai, ini kemasukan setan dari pintu yang ke-8. Orang yang beriman jangan. 2, jangan kalian perempuan menghina perempuan lain. Jangan kalian perempuan mengolok perempuan lain. Kenapa? Karena para ahli tafsir mengatakan kebanyakan
yang tukang ngerumpi perempuan karena bahasa mulutnya, kalimat omongannya sehari semalam 22.000 kata. Beda dengan laki-laki yang 7.000. Tukang ngomong ngecebrek we. Kamari geus ngomong kapanggih diomongkeun deui. Diomongkeun deui aya nu kitu. Mana orang yang ngacung? Tong kitu pika sebeleu. 3. Orang yang beriman jangan menghina diri sendiri. Misal, saya tahu di kampung ini yang paling miskin saya. Saya tahu dalam keluarga ini yang paling jelek saya. Masya Allah, tabarakallah. Jangan. Kalau kita menghina diri sendiri, artinya menghina yang menciptakan kita. Siapa? Anda buka Ali Imran 6. Alladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim seorang ibu sesuai kehendak Allah. Jidatnya udah cukup Bu. Jidatnya begini, bibirnya begini, senyum cek. Ya, beda jeung nu ieu. Saya tanya, wajah kita, bentuk tubuh kita kayak begini, pesanan kita atau pemberian Allah? Pemberian Allah. Kunaon asa aing panggelisna. Emang mau dibagina juga kieu. Manusia we nu kurang syukur. So ada yang gendut. Nu beureum jeung nu kade ngacung sarua jeung uing gede. Mana di dieu aya nu gendut? Tah. Nu gendut hayang begang nonton iklan di TV, ping pangaping ping nu minum amadusna anger sakit. Nu begang neangan heula. Mana yang kurus kurang gizi pengen gendut minum jamu empet tongseng. Yang gendut perutnya doang sama pipinya kurang syukur. Coba yang kulitnya kayak kita, sawo mateng, sawo mentah, sawo busuk, hayang bule nonton iklan di TV, seret kata iklan 6 minggu bule, lamun cocok, lamun henteu berem siga bujur monyet di Ragunan. Ibu pernah ke Ragunan, masuk ke kandang monyet, tinggali kaluhur bujur da beureum kabeh. Soalnya pakai obat yang KW2. So, orang barat bule geulis kaset ceuk urang. Hayangeun hideung make cawet wungkul bejemur di Pangandaran. Bejemur di Kute hayang naon? Kunaon? Manusia tidak pernah bersyukur. Jadi itu benar mah siga ini rian demasif. Syukuri apa yang apal ari nyanyi. Masya Allah, mun ayat san karuhan hebat luar biasa. Bersyukur. Wajah kieu alhamdulillah, wajah kitu alhamdulillah, irung yang harus kahandap. Coba lamun kaluhur hujan kesegrek bener teh, kuping ngadepnya ke depan, coba kalau ke belakang hese. Syukur eta teh nu ngarasa kurang wae teh eta. Makanya aya nu operasi irung sina mancung, operasi dagu, operasi bibir, Allah gawe. Yang dinilai oleh Allah bukan wajah tapi hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wajsadikum walakin yanzuru ila fi qulubikum. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun adzim. Hati mereka ditutup, mata mereka ditutup,
telinga mereka ditutup, mereka distempel, mendapat azab yang sangat pedih. Bu, hati mereka ditutup. Ada orang lewat mau ngaji, kemana Bu? Mau maulid di Subul Salam. Oh hehe, itu dia yang ketutup. Kalau orang yang otaknya hatinya hidup, Bu, kemana? Muludan di Subul Salam. Tunggu, ganti baju. Kalau yang tadi mah cuman hehe doang, ayat begitu. Kahayang mungwe kedengeran azan, tahu masjid, tahu waktu sholat, laki-laki nggak ke masjid, ini mati hatinya. Bu, kalau dia bicara karena nafsu, diam karena nafsu, memberi karena nafsu, nerima karena nafsu, nolak karena nafsu, semua yang dia lakukan nafsu tujuannya. Sekarang 3, ada orang yang hatinya sakit. Anda buka Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdibun. Hati mereka ada penyakit, ditambah lagi penyakitnya oleh Allah. Mereka mendapat azab karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi yang ketiga, kata Allah, ada yang hatinya sakit. Jangan-jangan kita nih edan eling lamun keur ngaji asa aing pangbeurna, balik ngaji ngarumpi ngomongkeun batur, ente edan eling terang, edan eling angot-angotan sok tinggal sinetron blog sebelah kanan pakai baju putih membisikkan yang baik-baik, gambaran malaikat. Blok sebelah kiri pakai baju hidung, gambaran setan. Saya mah teu ngarang, ieu sinetron. Saya kan punya TV. Blok pakai baju hidung, membisikkan yang jahat. Nah, mana yang menang, yang dominan di hati kita saat itu, ada iman atau kuat godaan setan? Oh, jangan-jangan kita nih edan eling ngaji rajin kami toha korek aya nu kitu, ngaji rajin kasalaki ngalawan wae, ngaji rajin budak dicarekan wae, ngaji rajin papagi jeung tatangga malengos, ngaji rajin mun sedekah korep. Punten eta teh edan eling, hatinya sakit, bisa nggak disembuhkan? Bisa. Resep obatnya ada 3. Berapa Bu? 1, tingkatkan iman ketakwaan. Sering pergi ke taklim yang benar-benar ilmiah, yang benar-benar nambah ilmu, yang dasarnya Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kenapa? Loba pengajian anu ngaji ngan ngabisin waktu. Tiap ngaji yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Ngaji deui yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Lamun ngajina kitu muridna saumur umur BODO. Ngaji puluhan tahun cebok salah. Wudu anggota yang dibasuh salah. Gerakan sholat salah. Ngaji nu bener kumaha, tafsir, fikih, hadis, tauhid, akhlak, sejarah Islam, tajwid, tiap ngaji nambah ilmu. Makanya kalau kita punya hati sakit bisa disembuhkan. 1, meningkatkan iman dan ketakwaan. Ini ngaji nih langsung Quran. 2, hindarkan perbuatan dosa dan maksiat. 3, banyak bertaubat dengan dosa yang pernah kita lakukan. Anda buka At-Tahrim ayat 8. Buka. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, tobat kalian dengan segala dosa yang pernah kalian lakukan dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kalian, memasukkan kalian ke dalam surganya Allah
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Syaratnya 3. 1. Menyadari yang saya kerjakan salah. 2. Mohon ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan saya. Yang ketiga, janji sama Allah, janji dengan diri sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Kalau dosanya sama Allah, kalau dosanya dengan manusia yang lain, syaratnya ditambah 2. Kembalikan hak orang. Kalau kita pernah ngambil hak orang, 2. Ngomong sama orang bersangkutan, apa yang saya ngomongin tentang dia, berani nggak? Makanya tong sok ngarumpi. Dosa sama Allah lebih mudah taubatnya daripada dosa sama manusia. Kudu diomong ke naon saya omongin tadi. Kalau orangnya mengampuni saya, Allah mengampuni saya. Kalau orangnya tidak memaafkan saya, sampai kiamat Allah tidak memaafkan saya. Makanya ulah ngarum. Aneh saya mah. Ngaji ngarumpi resep cenah cek manehna. Setan. Saya tidak bercanda. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu. Hai orang yang beriman, jangan buruk sangka dosa. Ada orang lagi ngobrol, cek ibu teh, pasti omongin gue. Sombong banget siapa lu? Merasa diomongkeun batur antepkeun we. Orang yang sudah suzon, dia bekerja, berusaha mencari kekurangan orang. Dan sebagai manusia, Rasul mengatakan al-insan makhluk atau anisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Pasti orang tadi menemukan kekurangan kita. Seandainya orang yang suzon sudah menemukan kekurangan orang yang dia suzoni, terus berusaha cari lagi kekurangannya. Setan terus berusaha diomongin, ih si anu ternyata bu kunaon sia ngomongkeun batur jika jelema bener. Siapa yang merasa punya aib ngacung. Kalau kita punya aib mau diketahui orang atau ditutup? Makanya lamun urang tahu seseorang punya aib, tong teuing dibuka, tutup da ka dosa-dosa. Coba rugi kan? Kalau ada orang ngomongin orang, dosa orang berpindah ke kita, kebaikan kita berpindah kepada orang lain. Jangan, nggak usah ngomongin. Percuma ngomongin orang, diri sendiri tidak berbuat baik, pedah naon. Coba. Makanya kalau kita rajin sholat, tidak akan terjadi ini. Anda lihat surat Al-Baqarah 4344. Coba, ayo. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arraki'in. Dirikan sholat, keluarkan zakat, rukulah kalian bersama dengan orang lain yang ruku. Sholat dirikan. Terus apa lagi? Keluarkan zakat seimbang. Ada 3 ayat yang selalu bergandengan. Aqimus shalah wa atuz zakah. Yang kedua, aniskurli wali walika. Bersyukur kepadaku, bersyukur kepada orang tua, bergandengan. Yang ketiga, atiullah wa atiur rasul. Taat sama Allah, taat sama Rasul, bergandengan. Ayat ini Allah berfirman, dirikan sholat, keluarkan zakat, rukulah kalian bersama dengan orang yang ruku. Artinya apa? Kita manusia, makhluk sosial, tidak ada yang bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Betul apa betul? Maksudnya apa? Jangan hanya nyuruh orang berbuat baik kalau kita tidak berbuat baik. Ada nggak orang nyuruh orang sedekah,
dianya nggak sedekah, ada nggak? Banyak contoh, list diedarkan di RW, di RT. Paling atas Pak RW 200.000, di bawah baru diedarkan. Begitu duitnya dikumpulin kok kurang 200, mana dari Pak RW? Pak RW bilang itu mah menarik orang lain, saya paling atas. Salah. Ini dia, ngajak orang berbuat baik, dirinya tidak berbuat baik. Salah. Jadi orang ibda binafsik, dimulai dengan diri kita, baru ngajak orang lain. Kalau sampai nanya, kalau ada manusia yang mengajak orang lain berbuat baik, dirinya tidak berbuat baik, kemana akal sehat kamu? Kalau orang punya akal sehat, pikiran yang waras, dirinya berbuat baik, baru mengajak orang lain berbuat baik. Masya Allah Bu, ini maulid. Makanya Bu, ngaji benar-benar dari Quran, bukan dari katanya. Cuman punten, di kita kadang-kadang bangga hatam Quran. Di taklim saya hatam Quran 2 kali, di taklim saya 3 kali. Walaupun punten, baca Quran dapat pahala, kalau nggak ngerti isinya, bagaimana hidup kita mau benar? Ini memang baca Quran dapat pahala, cuman harus tahu isinya biar hidup kita benar, kelakuan kita benar. Kenapa? Jawabannya Anda buka Al-Baqarah 185, buka. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fungsi Al-Quran petunjuk buat manusia, menjelaskan petunjuk, membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Ini Quran. Makanya ngaji begini langsung Quran. Itulah kenapa ngaji saya bilang tadi nggak cukup baca, walaupun baca Quran dapat pahala. Ada lihat di Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Cukup? Tidak. 2, kata Allah, warattilil Qur'ana tartila, baca Quran wajib tartil. Naon tartil teh? Mahrajnya bener, tajwidnya bener. Cuman punten, diurang lebih ke detik ini banyak orang yang ngaji kemasukan setan. Contoh, kata ustazahnya, ibu-ibu ngaji dimulai dengan Yasin, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratil turja'un. Saya tanya, ayat nu ngaji najiga kitu, kata Allah dia kemasukan setan, tidak tartil. Ibu buka surat Bani Israil ayat 11, wa kana insanu ajula, manusia kalau ibadah buru-buru, kesetanan. Rasulullah sabda, al ajalah minas syaiton wa ta'ani minallahi ta'ala, terburu-buru dalam ibadah pekerjaan setan, kehati-hatian dalam ibadah perintah Allah. Makanya baca Quran harus tartil, mahrajnya benar, tajwidnya benar. 3, bagaimana dengan Quran? Kata Allah harus yatlu. Naon yatlu teh? Gemar, hobi. Ibu silakan buka Fatir 29, monggo. Innal ladina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa yunfiquna mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang hobi baca Quran, orang yang gemar baca Quran, salat, sedekah, tersembunyi maupun terang-terangan,
mereka adalah berniaga yang tidak ada ruginya. Bu, kalau ibu dagang mau untung mau rugi. Ayat ini menyatakan orang yang beruntung gak akan rugi hobi baca Quran. Lamun kita tadi can baca Quran mikir naon can digawe asa kosong hati. Oh iya belum baca Quran, artinya Anda hobi baca Quran. Hadirin, kalau saya ngomong mah tukang ngomong biar adil. Anda silahkan bertanya apa yang ada belum mengerti. Silakan. Assalamualaikum Mama. Salam. Saya mau bertanya. Saya dengerin. Saya punya anak 3. Suami saya meninggal. Suka ada yang ngasihkan ke anaknya kayak uang lah buat jajan. Kayak apa? Suka ngasih uang ke anak, tetangga lah ya. Nitip bahasanya. Cuma kalau kemakan sama saya, apa saya memakan hak anak yatim atau? Silahkan Anda lihat An-Nisa 6. Paman kana goniyan pal yastaqib wa man kana fakiron pal yakul bil ma'ruf. Kalau kamu kaya sedikit pun jangan termakan duit yatim. Kalau kamu miskin boleh sekedarnya. Jadi bukan kesengajaan, oke? Tidak masalah. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Iya dong, cek. Batur mah curhat subuh ya geus keberangan panas. Sok. Jadi kan saya itu pejuang garis 2 ya, Ma ya. Sedih. Maksud lo, gua kagak ngerti. Maksudnya itu masih berjuang buat dapetin anak gitu kan ya. Buat apa? Punya anak gitu ya. Tapi apa orang-orang itu selalu menghinanya tuh kayak kamu mandul ya. Oke. Jadi maksudnya tuh kita tuh bisa memaafkan ucapan mereka, tapi dalam hati tuh kayak saya tuh nggak mau lagi ketemu sama orang itu dan nggak mau menyapa atau kayak menganggap dia itu ada gitu loh. Ya. Tapi bisa memaafkan, ikhlas. Oke. Gitu. Anda lihat Ali Imran 14. Zuyyina linnasi hubbus sawati minan nisa wal banin. Manusia normal di alam dunia pasti pengen punya anak. Cuman kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal diiringi doa. Punya anak nggak punya anak hak prerogatifnya Allah. Silakan Anda buka surat Asy-Syura 49:50. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yahluku ma yasa. Yahabbul liman yasa inasa wa yahabbul liman yasa udzukura. Milik Allah lah langit dan bumi. Allah yang berkehendak dengan segala sesuatu. Kalau keluarga anaknya semua perempuan, kehendak Allah. Kalau ada keluarga punya anak semua anaknya laki-laki, kehendak Allah. Kalau ada keluarga anaknya laki-laki ada, perempuan ada, kehendak Allah. Kalau ada orang mandul, ini pun kehendak Allah. Kalau ada orang tua datang sama mantu, kapan kamu ngasih anak sama anak saya? Kapan kamu ngasih cucu abang saya? Orang tadi bukan orang beriman. Kalau Anda ngomongin saudara, ngomongin tetangga, ngomongin kerabat, sahabat Anda yang mandul, si anu mandul, Anda bukan orang beriman. Kenapa? Semua manusia normal kata Allah pasti pengen punya anak. Ini musibah. Anda buka At-Taghabun ayat 11. Ma asaba bi musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Musibah yang menaik kalian semua diizinkan oleh Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya mendapatkan petunjuk dan Allah mencatat yang kalian kerjakan. Kalau ada orang ngatain orang lain mandul, dia tidak beriman. Banyak orang ngatain, jangan dipikirin. Bukan kemauan gue,
biarin dia dosa. Kalau Anda bilang saya jadi ogah ketemu, artinya Anda sombong, tidak nerima keadaan ini. Makanya kata Allah, hadapi dengan iman. Rukun iman berapa? Yang nomor 6 apa? Percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Qada, tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan zikir, dengan taqarrub ilallah. Namanya takdir mubrad. Qadar, tata rencana Allah yang tidak bisa dirubah dengan apapun, namanya takdir mutlak. Sebodoh amat orang ngomong, yang penting seiman kepada Allah. Saya yakin Anda masih muda. Saya punya jamaah usia 52 tahun baru punya anak. Yakin kepada Allah ini yang terbaik. Boleh jadi saya belum punya anak, biar saya ngurusin ponakan, biar saya ngurusin orang tua, ngurusin mertua. Manfaatkan waktu Anda buat ibadah yang lain. Silakan yang lain. Mangga. Sok. Tadi mic-nya mana? Dari kurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf mama, saya mau bertanya. Sok. Saya kan suka ngingetin buat sholat ke suami. Suami kan suka mengakhir-akhirkan waktu sholat. Saya nyuruhnya dengan nada tinggi gitu mah. Bagaimana mah, apa saya dosa kepada Saya tanya, suami suka mengabaikan sholat dari dulu atau baru sekarang? Dari dulu suka mengabaikan sholat. Artinya Anda salah pilih suami dari awal. Tapi mah ketika Punten, sekarang udah tanggung jadi suami. Lihat bagaimana harusnya. Anda lihat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Jaga diri kalian, keluarga kalian dari panas api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Lihat surat Toha 132. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Perintahkanlah semua keluarga sekalian untuk sholat, tapi sabar. Kenapa? Allah tahu kalau ngajakin keluarga jalan-jalan gampang apa susah. Kalau ngajakin piknik gampang apa susah. Kalau ngajakin ke mall, ngajakin sholat harares, banyak penawaran. Sabar kata Allah, ajakin, kasih contoh, doakan. Bukankah kita orang Sunda punya peribahasa, cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi ceglok. Terus Anda masak, Anda nyiapin makanan. Ya Allah, siapapun yang makan makanan ini, semoga dibalik hatinya olehmu semakin dekat kepadamu. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Begitu doa kita. Silakan yang lain. Mangga. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, saya mau bertanya. Saya tidak lihat Anda di mana sih? Ini. Oke. Kenapa saya setiap malam sering mimpi bersama almarhum bapak saya? Boleh jadi doa Anda kurang. Boleh jadi sedekah buat ayah saya kurang. Makanya banyak sedekah ke masjid, ke musola, ke pesantren, ke madrasah. Bahkan kalau dalam tanda kutip peninggalan orang tua saya banyak, kenapa nggak bikin musola? Kenapa bikin pesantren kalau banyak peninggalan orang tua saya? Jadi dia negor saya biar banyak bersedekah atas nama dia, biar banyak berdoa. Ya Allah, terimalah amal ibadahnya, terimalah iman Islamnya, ampuni dosanya, lapangkan kuburnya, jadikan surga tempat tinggalnya. Atau ada orang yang dulu diurusin ayah tidak diurus oleh Anda, atau ada yang dulu orang tua Anda seling silaturahmi, Anda tidak melanjutkannya.
lanjutkan silaturahmi orang tua kita, lanjutkan sedekah yang dia lakukan, insya Allah beliau tenang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan yang lain, mangga. Sok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Ya dong, majuan sedikit biar nggak kena. Ya, sok. Bagaimana hukum menyemir rambut dan mencukur bulu alis diganti dengan alis palsu? Maaf. Oke. Sekarang lagi tren. Rambut kalau buat menyenangkan suami boleh. Anda sudah punya suami, rambut ada berubah, diwarnain. Kalau ketemu orang pakai kudungan boleh. Yang tidak boleh diwarnain, ketemu orang digerek. Salah. Jadi ini dilarang. Kemudian alis dikerok, ganti nyiung sampai kayak stang RX, haram. Bibir disulam, disulam naon tuh? Alis disulam, bibir di bordel, haram. Pakai bulu mata palsu, haram. Pakai konde, haram. Bahkan jangan marah. Di sini saya banyak melihat yang kondeknya pita gede, haram. Saya banyak melihat dari tadi. Punten, Rasul bersabda, siapa yang mengenakan baju tapi seperti telanjang, haram masuk surga. Baju dari kaos ngepres malah keteng-teng segala pe luar nakitu jero nakitu eta make baju siga teu make baju. Dua, orang yang ada kudu kunta, lihat pala masing-masing. Mana ada yang pita ngajedol, haram, buka. Itu jangankan masuk surga, mencium bau surga pun nggak bakalan. Besok kau usah dipitain, biasa aja. Oke? Silakan, masih ada yang lain? Mangga. Sok. Silakan. Assalamualaikum. Mana? Mangga. Bertanya kalau Mic-nya di mulut. kalau motong rambut gimana? Soalnya saya suka pendek rambutnya. Motong rambut boleh, dibotakin juga boleh. Yang tidak boleh disambung kayak tadi saya bilang. Silakan. Mangga. Sok. Mangga. Mau tadi tiup Pak, lu pikir kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten mamah yo pamaket ya. Sok. Tapi ngawakilan ibu-ibu di antara Teu naon, sok. aya kieu cenah pamaket na meureun usahana kurang ngepas, hartena kurang ngepas teh meureun mun cara teh mah. Ya aya tambahan tina judi erek tina naon wae misalkan ngan mun cara haram mah apal haram misalkan teu meunang. Tapi mere ari teu ditarima cenah ada anak jeung barudak mah adalah lahar. Salah. Ai ditarima cenah ku urang salahnya ho tapi mun teh mah budak moal dalahar saya kumaha hukumna cenah kitu. Artinya otaknya nggak jalan. Anda lihat surat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas kulu bima fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Hai manusia, makan semua yang di muka bumi, syaratnya halalan thayyiban. Halalan thayyiban secara hukum, halalan thayyiban cara memperolehnya, thayyib hasilnya. Suaminya nyari duit haram, dikasih sama bininya. Kata bininya, kalau nggak gua ambil anak gue kelaparan, kalau gua ambil dosa. Berarti bininya otaknya nggak jalan, makanya jadi perempuan nyari duit. Lihat Siti Hadijah, lihat Siti Hajar, lihat Ummu Salamah. Jangan hanya minta sama suami, apalagi kalau Anda tahu yang dihasilkan haram, maka daging darah yang tumbuh dari yang haram semua makanan api neraka. Pertanyaan saya, relakah diri Anda, anak-anak Anda kalau mati masuk neraka? Makanya perempuan juga jadi duit, jualan uduk,
jualan nasi kuning, jualan gado-gado, sewain tenda, buka bengkel motor, apa aja, yang penting duit halal. Jadi tidak ada alasan, tetap haram. Silakan. Mangga yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Iya dong, Ce. Mama mau bertanya berhubungan dengan muamalah pergaulan manusia. Saya punya teman, misalkan melakukan sesuatu yang keluar dari koridor agama. Apakah pertanyaannya, apakah harus diam saja, apa harus ditegur? Rasul mengatakan, kalau kalian melihat ada orang berbuat maksiat dan dosa, tegur dengan 3 cara. 1 dengan tangan, 2 dengan mulut, 3 dengan hati, doa. Itu selemah-lemah iman. Kalau Anda berkuasa dengan orang tadi, silahkan dengan kekuasaan Anda. Kalau tidak, dengan nasihat. Kalau tidak, hanya dengan doa dan selemah-lemah iman. Kalau Anda tidak berbuat sesuatu pun, Anda dosa. Artinya Anda mengizinkan dia berbuat salah. Wajib negor. Jangan tinggal diam. Negor maksimal 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau 3 kali ditegur ngadu berubah, silahkan. Lana akmaluna walakum akmalukum. Amalan ya buat lu, amalan gua ya buat gua. Tapi kalau tinggal diam tidak negor, dosa. Artinya mengizinkan. Silakan yang lain. Mangga. Sok. Kuncet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Ya dong. Bagaimana hukumnya seorang istri yang bekerja sering meninggalkan suami terkait dengan pekerjaannya, tapi suami mengerti dan mengizinkan? Kalau dari awal istri izin, saya pengen bekerja di luar rumah, di kantor anu. Kalau suami mengizinkan, tidak masalah. Yang bermasalah kalau suami tidak mengizinkan. Tapi sebelum Anda berangkat, apa yang bisa Anda lakukan? Misalnya goreng nasi buat suami, lakukan. Pulang kerja juga resiko, capek. Ya iya, resiko lu mau kerja kok. Jangan lupa hari libur, urus suami, urus anak. Di situ kualitas pertemuan kita tingkatkan. Makanya saya bilang tadi, nyari duit tidak hanya kerja keluar, ciptakan lapangan pekerjaan. Yang penting dapat duit, suami keurus, anak keurus. Silakan yang lain, Mangga. Sok. Mangga. Sok. Mangga. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama mau nanya dong, bagaimana cara menghilangkan penyakit hati? Bagaimana cara menghilangkan penyakit hati? Anda lihat surat Bani Israil 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifat barahmatul lil mu'minin. Aku turunkan buat kalian Al-Qur'an, obat penyakit dalam hati, rahmat bagi orang beriman. Kata Allah, penyakit hati pelit, koret, kikir, dendam, dengki, sebel mulu sama orang, dan seterusnya, bisa sembuh dengan Quran. Makanya saya bilang tadi, baca Quran nggak cukup baca, terjemahkan maksudnya, tujuannya. Allah yang bilang, kalau kalian sering baca Quran, tahu isi Quran, mentadabburkan Al-Quran, maka semua penyakit hati akan hilang. Silakan yang lain. Dekati Quran. Mangga. Sok, udah pintar semua? Assalamualaikum Mana? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Mama yuk. Ayo. Mama, Oi, saya mau nanya, saya dengerin. gimana ada orang ngaji setiap minggu tapi sama tetangga masih mau permusuhan, gimana? Artinya orang tadi munaroh. Ini pelajaran buat kita. Ngaji teh dipakai ilmunya dalam hidup hari-hari. Kalau Anda bisa ngomong sama gurunya, ngomong.
guru ngajinya nanti nerangin bahwa tidak boleh ngomongin orang karena dosa besar, seperti orang makan daging bangkai yang sudah busuk. Ibu punya saudara, punya sahabat, punya keluarga, mati dagingnya busuk, mau nggak makannya? Kayak Sumanto, kalau di Sukabumi cewek Sumanti. Hati-hati ya, nggak boleh. Ya, makasih ya Maya. Ya, Anda juga hati-hati. Tuh kayak dia ngomongin, berarti lu juga sama gilanya. Nomor berikut silakan. Masih ada? Mangga. Penunggu tiang listrik jemur. Sok, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bukan curhat ya, pokoknya mau curhat aja. Ya, Seringnya saya di medsos atau orang lain misalkan ya, gimana hukumnya kalau kita misalkan memasang foto di media? Bu, tidak perlu. Yang saya takut ada penyakit ain. Apalagi cewek, saya banyak melihat di medsos. Dandan, alis, bibir, sampai habis kayak makan orok. Berem, cewek kotak, la ilaha illallah, pamer. Bagaimana kalau ada orang tidak suka dengan Anda? Anda kena penyakit ain. Saran saya, walaupun sekarang zaman modern, tidak usah semua dimasukin medsos. Karena apa? Karena tidak semua orang suka dengan kita. Banyak orang tidak suka, banyak orang sebel, banyak orang iri, banyak orang sentimen. Tidak mustahil Anda pasang wajah cantik. Ada orang misal mukanya rusak, dia sebel, dia berdoa, boleh jadi Anda nyungsep dari motor, muka Anda rusak. Tidak mustahil. Lebih baik tidak usah khawatir ada penyakit ain. Silakan yang lain. Masih ada? Habis. Hadirin udah pada kejemur, kasihan. Angkat tangan yuk. Hadirkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Ya Allah, jadikanlah seluruh keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan ya Allah anak cucu turunan kami anak yang soleh, anak yang solehah. Berikan umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, lancarkan segala usaha kami, baikkan lingkungan kami ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, usia yang sampai kapan yang kami tidak tahu ujung usia kami, jadikan usia kami usia yang bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa lam tazal lidhalika ahla. Allahumma ya muyassir kull asir wa ya jabir kull kasir wa ya sahiba kull barid wa ya mughniya kull fakir wa ya muqawwiya kull dha'if wa ya ma'manna kull mahid. Yassiru alaika kull kasir fatasu yassir wa kasir.
Allahumma ya man la yartaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika kasir wa anta alimu biha wa basir. Allahumma inna nahobu minka wa nahobu mimman yahobu minka wa nahobu mimman la yahobu minka bi hurmati nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uhrusna bi'anikal lati la tanam waqnufna bikanafikal ladzi la yurab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma